Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi semua bersih hidup jadi nyaman. Tahukah kalian apa itu toheroh? Toheroh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang Muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Anak-anak solih, tahukah kalian bahwa najis dibagi menjadi 3, yaitu najis muhaffafah, najis mutawasitoh, dan najis mugoladoh. Najis muhaffafah adalah najis yang paling ringan. Contohnya, air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan. Contoh jenis najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Ketiga, najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Anak-anak solih dan solihah, hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Sebab-sebab hadas kecil ada 4 hal. 1. Keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. 2. Hilangnya akal, contoh tidur. 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. 4. Menyentuh kubul atau kemaluan atau dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikan hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa diganti dengan tayamum. Sedangkan sebab-sebab hadas besar ada 6 perkara. Pertama, berhubungan suami istri. 2. Keluar mani. 3. Haid atau menstruasi. 4. Melahirkan. 5. Nifas. 6. Meninggal dunia. Cara mensucikan hadas besar adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh
dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa diganti dengan tayamum. Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Anak-anak solih dan solihah pasti sudah tahu bagaimana cara mengerjakan wudhu. Pertama, niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. 2. Disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Ketiga, membasuh muka. Keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Kelima, mengusap sebagian kepala. Keenam, disunahkan membasuh telinga. Ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Kedelapan, tertib. Wudhu harus dilakukan secara berurutan. Kesembilan, berdoa setelah wudhu. Anak-anak soleh dan solehah, tahukah kalian tata cara mandi wajib? Tata cara mandi wajib pertama adalah niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Niatnya sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Langkah kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Langkah ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya. Anak-anak solih, tahukah kalian apa itu tayamum? Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Tayamum dilakukan dengan menggunakan debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Kapan boleh melakukan tayamum itu? 1. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. 2. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. 3. Telah masuk waktu sholat. Bagaimana cara melaksanakan tayamum itu? Pertama, niat. Niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitu tayamuma li istibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. 2. Mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. 3. Mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. 4. Mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Hikmah toheroh antara lain 1. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa
Orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. 5. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.